Kamera kecil terbaik buat live streaming. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kali ini kita mau ngebahas sebuah 4K webcam yang menurut saya dia ini punya fitur yang gokil banget guys untuk para streamer, baik di TikTok, YouTube, atau platform apapun. Nah, ini adalah OpsBot Tiny 2, sebuah AI powered 4K webcam. Kalau sebelumnya aku pernah nyobain yang OpsBot Tiny Full HD Edition ya, ini masih aku pasang di setupku nih. Yang kali ini saya akan upgrade ke versi terbarunya, yang mana dia ini punya banyak improvement guys. Nah, sebelum kita cobain, yuk kita unbox dulu aja. Oke, jadi ini dia untuk boxnya guys ya. Yang untuk desainnya simple banget, tertulis OpsBot, terus ada gambar produk di tengahnya dan tertulis 4K. Yuk langsung aja kita unbox. Jadi di dalamnya di sini ada kompartemen tertulis New Era of Webcam ya. Untuk isinya di sini ada user manual sama ada kartu garansi. Nah, terus di dalamnya di sini tuh kayak ada tas gitu guys ya. Jadi nambah eksklusif. Ini untuk materialnya kayak kain gitu. Ada tertulis OpsBot warna merah di tengahnya ya. Dan langsung aja kita buka. Jadi keren ya, karena kita langsung dikasih tempat untuk nyimpennya. Nah, untuk di dalamnya di sini kita dapat kabel ya. Ini USB-C to C. Terus di sini ada kameranya guys ya. Kita copot. Yang untuk sekarang bentuknya makin simple sih, keren dan berasa lebih solid dan kokoh juga sih. Nah, terus di sini kita dikasih, nah ini kayak stand ya. Ini bisa dipasang di atas monitor atau di atas laptop. Dan di sini kita dikasih, ini ada kayak USB. Oh, ini konverter ya, karena tadi kan kabelnya USB-C. Jadi ini ada konverter dari USB-C ke USB biasa. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Nah, untuk settingnya ini bisa di mountingnya tadi ya, untuk di atas monitor atau laptop yang tipenya ini magnetik. Dan sekarang untuk mountingnya ini dia lebih fleksibel juga guys untuk atur sudutnya. Atau ini juga bisa dipasang di tripod seperti ini. Nah, kita bahas improvementnya ya dibanding versi pertama yang pernah aku review 2 tahun lalu. Jadi OpsBot Tiny 2 ini punya dimensi yang lebih simple, lebih kecil. Tapi resolusinya ini bisa 4K 30 fps atau kalau Full HD bisa 60 fps. Ini upgrade yang kerasa banget ya dibanding versi pertama yang resolusinya mentok di Full HD 30 fps. Kalau untuk zoomnya sendiri ini sekarang bisa 4 kali zoom dengan sensor yang sekarang lebih besar guys ya, 1/1,5 inch. Ini bisa dibilang sensor paling besar di ranah PTZ webcam. Nah, terus dia juga punya 4 kali fokus yang lebih cepat dibanding versi pertama. Ada mode Fixed Gain HDR, Dual Native ISO dengan FOV 85,5 derajat. Udah USB 3.0, bisa voice control, auto framing, DeX mode, dan banyak upgrade lainnya guys. Nah, untuk menggunakan webcam ini kita download dulu ya softwarenya yang ada di website resminya OpsBot dan kita install. Nah, nanti kalau ada update langsung di-update aja. Oke, jadi ini adalah hasil video dan juga audio yang saya rekam langsung menggunakan si OpsBot Tiny 2 ini ya. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri guys. Jadi untuk warna yang ditampilin ini benar-benar cakep ya, bagus. Untuk detailnya juga oke guys, karena untuk resolusinya sendiri ini bisa sampai 4K 30 fps ya. Kalau untuk tampilan softwarenya ada di samping ini. Dimana untuk tampilannya sendiri menurut aku simple banget ya. Jadi untuk bagian atas kita bisa milih untuk tampilan webcamnya. Kalau misalnya kita punya 2 webcam. Nah, di sini aku kan punya 2, yang versi tiny yang pertama. Kita langsung bisa ubah di sini untuk tampilannya. Nah, jadi ini untuk tampilan OpsBot Tiny yang Full HD Edition yang versi pertama yang aku punya ya. Ini aku set di bagian atas dan seperti ini tampilannya. Jadi untuk warnanya tentunya ada peningkatan ya, dan juga untuk resolusinya kalau yang versi awal dia
mentoknya di Full HD 30 fps. Nah yuk kita balik yang versi terbarunya, yang OpsBot Tiny 2. Nah ini resolusinya bisa 4K, makanya untuk tampilannya dia bisa detail seperti ini. Nah lanjut di sini untuk di softwarenya kan ada konsol, yang di bawah konsol ini ada preset. Nah preset ini untuk nampilin arah gimbalnya guys ya. Ini misalnya kita live streaming TikTok, ini berguna banget. Misalnya di sini untuk preset 1, aku pengen tampilan pas ngomong seperti ini. Jadi ini aku langsung aja tambahin untuk preset 1. Dan untuk preset 2, misalnya di sini aku bakal geser ke sini ya. Misalnya orang sering tanya. Ini aku bakal sering nunjukin kalau aku tuh pernah dapat kiriman dari TikTok Shop. Nah ini aku bisa set ke sini guys. Ini ada box TikTok Shop ya. Nah misalnya di sini, nah aku bisa set ke preset 2. Nah terus untuk preset 3 biasa tanya bang kalau misalnya konten itu pakai kamera apa. Nah di sini aku bisa set lagi untuk di sini ya. Nah ini kan ada kamera yang aku pakai. Ini untuk preset 3 ya. Terus aku bisa zoom juga nih biar bisa lebih dekat. Nah ini aku set ke preset 3 ya. Nah ini gampang banget. Jadi misalnya kita pengen nampilin muka, langsung aja set ke preset 1. Nah di sini kalau misalnya kita pengen jelasin kalau saya ini pernah dapat kiriman dari TikTok Shop ya, kita langsung ubah ke preset 2. Nah ini dia guys untuk kirimannya. Atau kalau misalnya ada yang tanya pakai kamera apa, langsung aku set ke preset 3. Nah ini langsung pindah ke kamera ini guys. Gokil banget ya. Nah untuk selanjutnya kelebihan dari PTZ Webcam ini bisa AI Human Tracking ya. Ini aku set ke mode standar ya, ini berguna buat yang live streamnya tuh sendirian. Jadi dia ini bisa ngikutin gerakan kita secara smooth guys ya. Jadi kayak ada orang yang megangin kamera kita gitu guys. Nah kalau untuk mode motion ini sama ya, ngikutin kita juga, tapi dia ini lebih agresif atau lebih responsif. Ya ini untuk gerakan-gerakan yang cepat nih, misal nari atau lainnya. Dan di sini pun kita bisa milih ya untuk trackingnya bisa upper body. Jadi dia ini cuma tracking bagian pinggang ke atas dan akan auto zoom ya. Ini bisa zoom in dan juga zoom out. Nah terus kalau mode close up, nah ini dia tracking bagian dada ke atas ya. Jadi perutnya tuh nggak kelihatan guys ya, keren. Perut buncitnya tuh bisa disumputin. Dan juga kerennya dia ini bagian wajahnya tuh nggak di tengah ya, tetap di atas. Dan selalu ngasih headroom, jadi muka kita tuh nggak akan kepotong. Ya kecuali kalian pakai mode headless ya, ini beda lagi. Jadi dia ini trackingnya bagian pundak ke bawah. Nah ini untuk nunjukin kayak style outfit yang kita pakai guys. Nah terus kalau untuk lower body ini trackingnya tuh bagian pinggang ke bawah guys ya. Jadi ini tuh agar kita tuh fokus untuk nunjukin misalnya pas live TikTok ya, untuk jualan celana atau sepatu. By the way sorry guys ya untuk kabelnya agak berantakan nih. Oke lanjut, di sini juga ada Dex Mode. Ini untuk pindah ke footage ke bagian bawah ya, ke bagian Dex untuk nunjukin mungkin kayak keyboard atau mouse yang kita pakai, atau misal kita tuh lagi ngegambar sesuatu di meja. Nah terus ada mode hand, ini tuh tracking bagian tangan guys ya. Jadi ini untuk lebih fokus dengan apa yang kita tunjuk nih dengan tangan. Terus ada mode group, misal live lebih dari 1 orang, jadi semua orang tuh akan masuk frame. Dan ada mode whiteboard, ini tuh kalau pakai papan tulis tuh dia akan otomatis close up dan fokus ke papan tulisnya. Nah selanjutnya di sini pastinya kita bisa kontrol manual untuk gimbalnya, juga zoomnya ini bisa 4 kali digital zoom. Atau bisa ada modenya ya, ada wide, medium, dan juga narrow. Nah lanjut di tab image, kita bahkan bisa set manual fokusnya. Tapi pastinya ya lebih enaknya pakai mode auto ya. Jadi kita bisa pilih nih mau auto fokus di face. Nah ini misalnya kita megang barang, dia tuh tetap fokus ke wajah kita guys. Tapi kalau autofokusnya kita pilih yang global, dia tuh akan fokus dengan apa yang ada di tengah frame ya. Untuk nunjukin produk kalau live TikTok ini keren sih, soalnya untuk detailnya juga bagus dan fokusnya juga cepat. Nah untuk exposure juga kita bisa pilih secara manual, jadi kita bisa atur shutter speed dan juga ISO-nya. Dan auto exposure-nya kita juga bisa milih ya, auto exposure untuk face atau global.
Nah, untuk white balance juga kita bisa set untuk temperaturnya secara manual dan bisa otak-atik juga ya untuk pengaturan warnanya kayak kontras, saturation, sharpness dan juga hue. Nah, lanjut di sini untuk tab beauty, kita bisa pilih background blur. Kita bisa juga set untuk tingkat blurnya. Cuma ya ini AI guys ya, jadi ya blurnya nggak bisa secakap menggunakan kamera profesional pastinya. Ya intinya bagian belakang kita tuh misalnya berantakan ya jadi nggak kelihatan. Nah terus ada mode beautify juga nih guys ya. Jadi ada 3 pilihan, ada native, klasik dan juga matte. Atau body shape juga bisa ya, agar ya lebih tampak kurusan lah ya, cocok lah kalau buat saya. Nah terus di sini juga ada 9 filter nih ya, yang ya lumayan lah guys ya untuk mempercantik tampilan live kita. Nah lanjut di tab more, ini tuh ada sleep ya. Jadi misalnya beberapa saat nggak ada aktivitas kamera, dia akan otomatis sleep. Atau kita juga bisa sleep dengan softwarenya ini ya. Dan kerennya tuh kita bisa ngasih kayak video gitu guys ketika sleep. Jadi orang tuh nggak bingung tiba-tiba gelap gitu. Ada pesan atau gambar video yang bisa kita tampilin. Dan untuk sleep kita juga bisa ke bawahin aja nih untuk kamera gimbalnya ini. Nah terus di sini ada gesture control, jadi cukup angkat tangan kayak gini aja, dia tuh akan otomatis tracking kita. Dan kalau untuk zoom in atau zoom out, kita bisa pakai gesture L seperti ini, tapi ini otomatis ya, aku set zoomnya ke 2 kali. Kalau pengen dynamic zoom, kita bisa pakai gesture seperti ini guys ya. Nah ini untuk gesturnya ini responsif. Nah selain gestur kita juga bisa voice control. Misalnya zoom in closer, zoom out further, sleep tiny. Nah di tab ini juga ada beberapa settingan ya untuk mikrofon. Terus bisa juga flip image, untuk gimbal reverse, bisa manual upgrade kamera hingga restore factory setting. Nah lanjut di sini untuk kontrol kita juga bisa menggunakan remote ya. Kita bisa aktifin dulu remote-nya. Bisa kita pakai mulai untuk sleep, untuk ganti ke webcam 1 dan webcam 2. Bisa untuk preset. Bisa atur manual untuk gimbalnya. Bisa zoom in dan juga zoom out. Bisa aktifkan tracking, ada mode close up, hand, mode whiteboard, atau mode DeX. Dan remote ini juga punya laser pointernya ya, misalnya untuk presentasi. Dan juga kita bisa kontrol presentasinya juga nih, untuk next slide atau preview slide. Dan kalau mau kita juga bisa set untuk shortcut yang ada di keyboard kita. Nah untuk kesimpulannya ya untuk live stream kayak TikTok ini asik sih ya. Karena udah 4K kita tuh kayak punya asisten untuk megangin kameranya. Bisa langsung pindah sudut kamera, close up atau ke mode DeX. Jadi OpsBot ini mendengar keluhan pengguna dari generasi pertamanya ya. Jadi untuk improve-nya keren. Sekarang resolusinya bisa sampai 4K. Terus untuk kontrolnya bisa pakai remote. Bisa sleep langsung juga dan banyak tambahan fitur AI juga di webcam ini. Dan ini juga bisa kita set ke mode portrait ya. So pastinya oke juga misal dipakai untuk live streaming di TikTok atau platform lain dengan format video portrait. Ya mungkin untuk kekurangannya dia ini nggak ada wireless ya. So koneksinya ini wajib banget sambungin USB ke PC. Nah untuk harganya ini 4,9 juta. Sepadan ya dengan fitur yang dikasih. Kita dapat webcam canggih yang bisa untuk berbagai keperluan live streaming. Bisa untuk live streaming di TikTok, atau live streaming game di YouTube, atau untuk pengajar online juga bisa. Dan kalau punya ini guys, maka live streaming kalian bisa jadi lebih profesional. Nah buat kalian yang minat, nanti aku set link belinya ada di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.